Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti lekuk-lekuk bukit, membuat rumah-rumah kayu bergaya Minang di sepanjang jalan terlihat samar-samar, seperti lukisan basah yang belum kering benar. Di salah satu rumah panggung besar berdinding kayu tua, dengan ukiran-ukiran tradisional yang sudah memudar warnanya, suasana hening yang aneh menyergap. Berbeda dengan kegembiraan yang seharusnya menyambut kehamilan pertama pasangan pemilik rumah itu, Pak Fajar dan istrinya, Ibu Mawar. Pak Fajar, pria paruh baya dengan kacamata berlensa tebal yang selalu menandai wajah seriusnya, sedang duduk di teras depan rumah. Tangannya menggenggam erat sebuah cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya, biasanya penuh semangat saat menceritakan koleksi barang antiknya, kini kosong, menatap jauh ke arah kabut. Dari dalam rumah, terdengar rintihan lemah yang membuatnya menghela nafas panjang. "Bang Fajar, kopinya sudah dingin lagi?" Suara Arif, karyawan muda tokonya yang setia, memecah kesunyian dari balik pintu. "Biarlah Rif, aku juga tidak haus," jawab Pak Fajar, suaranya serak. "Ibu Mawar tadi malam parah lagi, Bang?" tanya Arif memberanikan diri mendekat. Pak Fajar mengangguk pelan, seperti enggan mengakui kenyataan yang mulai tidak bisa ditahannya lagi. "Sama, persis seperti kemarin dan 4 hari sebelumnya. Tepat maghrib, badannya langsung panas seperti terbakar. Tapi, ia terhenti mencari kata-kata. Tapi ketika aku pegang atau bidan itu pegang, suhunya normal-normal saja. Dokter spesialis di Padang kemarin cuma bisa geleng-geleng, Rif. Kata dokter semua alatnya menunjukkan Mawar sehat-sehat saja. Tidak ada infeksi, tidak ada virus apapun." Arif menghela nafas, ikut merasakan beban yang ditanggung bosnya. Ia sudah bekerja di toko barang antik dan kerajinan Pak Fajar sejak lulus SMA. Dan dalam 5 tahun itu, belum pernah melihat keluarga ini sesuram ini hidupnya. "Bang, kalau boleh saya usulkan saja, Rif. Aku sudah hampir kehabisan akal," desis Pak Fajar, meletakkan cangkirnya di meja. Saya kenal seseorang, Bang. Dia tinggal di pinggiran Lembah Harau. Bukan dukun, bukan pula orang pintar. Orang-orang sana bilang dia lebih ke pembersih energi, atau yang paham soal gangguan gaib di rumah atau tanah. Arif berbicara hati-hati, memperhatikan ekspresi Pak Fajar yang cenderung tidak percaya terhadap hal-hal mistis. "Pembersih energi?" ulang Pak Fajar. "Iya, Bang. Namanya Bung Malik. Dulu waktu rumah orang tua saya di Payakumbuh sering ada gangguan gaib saat malam-malam tertentu, beliau yang bantu. Cuma dengan doa, air, dan sedikit ritual sederhana. Setelah itu, keluarga saya bisa tidur tenang." Arif menjelaskan, matanya berbinar sedikit penuh harap. Pak Fajar terdiam lama. Dari dalam kamar, rintihan Bu Mawar terdengar lagi, lebih jelas kali ini, disertai bunyi barang terjatuh. Ia segera berlari masuk, diikuti Arif. Di dalam kamar yang temboknya dipenuhi lukisan-lukisan tua, Bu Mawar terbaring di atas tempat tidur kayu besar. Wajahnya pucat, berkeringat dingin, padahal tubuhnya terasa panas begitu Pak Fajar mendekat. "Mawar, sayang, kenapa?" tanya Pak Fajar, mendekap tangan istrinya yang menggigil. "Dingin, aku dingin sekali," bisik Mawar. Suaranya serak, matanya terbuka setengah namun kosong, seperti memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat suaminya. "Tapi badanmu panas, Mawar," balas Pak Fajar, hampir menangis. "Tidak, di dalam tulangku dingin, seperti ada es," rintih Mawar sebelum tubuhnya tiba-tiba kaku, lalu mulai bergetar hebat. Kejang-kejang lagi, seperti kemarin, dan mulutnya mulai mengeluarkan busa putih. Pak Fajar panik, mencoba menahan tubuh istrinya agar tidak melukai dirinya sendiri, sementara Arif buru-buru mengambil handuk dan air.
Setelah kejang reda, sekitar 5 menit yang terasa seperti 5 jam, Ibu Mawar pun pingsan. Nafasnya tersengal-sengal lemah. Pak Fajar menatap wajah pucat istrinya, lalu menoleh ke Arif. Matanya penuh keputusan dan keputusasaan yang tercampur jadi satu. Hubungi dia, hubungi Bung Maliknya. Jemput dia besok pagi dan bawa kemari. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Keesokan paginya, Arif sudah siap dengan mobil pick-up tua tokonya. Perjalanan dari Bukit Tinggi ke Lembah Harau memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalan berliku dengan pemandangan hijau yang menakjubkan. Tapi hari itu, Arif tidak sempat menikmatinya. Pikirannya penuh dengan bayangan Bu Mawar yang terbaring lemah. Bung Malik ternyata tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi bukit, dikelilingi kebun sayur dan beberapa pohon buah. Pria berusia sekitar 50 tahun itu berperawakan sedang, kulit gelap karena terbakar matahari, dengan mata yang tajam namun tenang. Ia menyambut Arif dengan senyum kecil. Jadi, gangguannya terjadi di rumah? Tanya Bung Malik setelah Arif selesai bercerita panjang lebar tentang kondisi Bu Mawar, tentang dokter yang kebingungan dengan penyakitnya, tentang 3 orang pintar yang terkenal memiliki kesaktian tinggi, namun gagal memberikan kesembuhan. Iya, Bung Malik. Dan selalu terjadi saat maghrib, persis, jawab Arif. Bung Malik mengangguk pelan. Tangannya memutar-mutar gelas teh di hadapannya. Maghrib, gumamnya. Waktu peralihan. Cahaya meninggalkan bumi, kegelapan mulai menyelimuti. Banyak dari mereka yang aktif di waktu itu. Ucapnya seperti berbicara pada diri sendiri. Ia lalu menatap Arif dengan serius. Tapi yang kamu ceritakan, demam tinggi yang hanya menyerang sang istri, kejang, busa di mulut, itu bukan sekadar gangguan biasa, Arif. Apa maksudnya, Bung? Tanya Arif. Jantungnya mulai berdebar. Aura hitam yang kamu lihat, kemungkinan besar bukan cuma 1, jawab Bung Malik pelan. Dan sifatnya bukan sekadar mengganggu. Ini menyerang langsung ke orangnya. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja ditanam atau memang dikirim. Bung Malik berdiri, berjalan ke arah jendela, memandang keluar, ke arah bukit tinggi yang mulai redup. Aku butuh bantuan guruku untuk ini. Beliau lebih ahli membaca jejak energi yang rumit seperti ini. Beliau di Medan, tapi insya Allah bisa datang kalau aku yang meminta. Guru dari Medan? Tanya Arif. Ustadz Zain, jawab Bung Malik. Beliau bukan hanya ahli ruqyah, tapi juga mampu membaca sejarah sebuah tempat atau benda. Kalau memang ada sesuatu yang ditanam di rumah Pak Fajar, beliaulah yang bisa menemukan titik pastinya. Sambil berbicara, Bung Malik mulai menyiapkan tas kainnya. Ayo, kita ke rumah Pak Fajar dulu. Aku harus melihat langsung, merasakannya sendiri. Baru setelah itu aku putuskan apakah perlu memanggil beliau atau tidak. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi. Bung Malik duduk di samping Arif. Matanya sering terpejam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Begitu mobil berhenti di depan rumah besar bergaya kolonial milik Pak Fajar, rumah warisan orang tuanya yang masih dipertahankan bentuk aslinya, Bung Malik langsung meminta Arif berhenti sebelum gerbang. Tunggu di sini dulu, katanya. Ia turun dari mobil dan berdiri di depan pagar besi tua bercat hijau. Matanya menyipit, menyapu rumah 2 lantai itu dari ujung atap hingga ke fondasi. Seketika, udara di sekitar terasa berubah. Burung-burung yang tadi berkicau di pohon asam depan rumah mendadak terbang semua, meninggalkan keheningan yang mencekik. Arif turun pelan, mendekat. Kenapa, Bung? Bung Malik tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat, telapak menghadap ke arah rumah, seolah meraba sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa detik kemudian ia menarik napas dalam. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat serius, bahkan sedikit tegang. Rumah ini, gumamnya pelan, seperti ada sesuatu yang ditanam di dalamnya. Bukan cuma 1,
Ada lapisan-lapisan energi, ada yang tua dan ada yang baru. Dan yang baru ini, ia menelan ludah, penuh amarah dan niat jahat. Ia menoleh ke arah Arif, sorot matanya dipenuhi keyakinan sekaligus kekhawatiran. Aku tidak bisa sendirian, Arif. Ini jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Kita harus menunggu Ustadz Zain. Keesokan harinya, sepanjang pagi, Pak Fajar tidak bisa diam. Gelisah menunggu kedatangan seseorang. Ia bolak-balik dari depan rumah ke kamar Bu Mawar yang masih terbaring lemah, meski demamnya sudah turun menjadi meriang biasa. Arif sibuk menyiapkan kamar tamu terbaik, sementara Bung Malik duduk tenang di teras belakang. Matanya terpejam, jari-jarinya perlahan memutar butir-butir tasbih kayu yang sudah licin dimakan waktu. Beliau biasanya tepat waktu, gumam Bung Malik tanpa membuka mata, seolah menjawab kegelisahan yang terpancar dari langkah-langkah Pak Fajar. "Jam 11 kan?" tanya Pak Fajar, mengecek jam tangannya untuk ke-10 kalinya. "Iya, dan ini?" Bung Malik membuka mata, menatap ke arah gerbang. Tepat waktunya. Sebuah mobil sedan tua berwarna krem berhenti perlahan di depan pagar. Dari dalamnya turun seorang pria sepuh, mungkin sekitar 65 tahun, dengan baju koko putih sederhana dan peci hitam. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi ada aura ketenangan sekaligus kewibawaan yang langsung terasa, bahkan dari jarak beberapa meter. Sorot matanya, itulah yang paling mengena. Tajam namun teduh, seperti bisa menembus langsung ke dalam hati orang yang dipandangnya. Ustadz Zain, itulah namanya. Begitu masuk ke halaman rumah, ia tidak langsung menyalami siapa-siapa. Kakinya berhenti, matanya perlahan menyapu keseluruhan bangunan rumah tua itu. Dari atap genteng yang ditumbuhi lumut, ke jendela-jendela kayu tinggi, turun ke fondasi batu kali yang kokoh. Wajahnya tetap tenang, tapi alisnya yang sudah beruban itu naik sedikit, tanda bahwa ia sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Assalamualaikum Guru," sapa Bung Malik mendekat, menunduk hormat. "Waalaikumsalam Malik," sahut Ustadz Zain, suaranya dalam. "Rumah yang berat sejarahnya," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Barulah ia berpaling ke Pak Fajar yang sudah berdiri kaku. Tangan gemetar, hampir menjatuhkan gelas yang dibawanya. "Bapak pemilik rumah?" tanyanya lembut. Iya Ustadz, saya Fajar," jawab Pak Fajar, suaranya sedikit bergetar. "Kondisi istri Bapak saya sudah dengar dari Malik, tapi izinkan saya melihat dan merasakan sendiri dulu," ujar Ustadz Zain sambil mulai berjalan perlahan mengelilingi rumah dari luar. Pak Fajar dan Arif saling pandang, lalu mengikuti dari belakang bersama Bung Malik. Di sisi timur rumah, dekat pohon kenari tua dengan batang yang sudah berbenjol-benjol, Ustadz Zain tiba-tiba berhenti. Tangannya terulur, hampir menyentuh dinding kayu. Di sini, pernah ada tangisan yang teramat dalam. Sudah lama, mungkin puluhan tahun, tapi jejak energinya masih tertinggal di tempat ini. Bisiknya membuat bulu kuduk Pak Fajar langsung merinding. "Dan kita harus masuk setelah maghrib nanti," lanjut Ustadz Zain sambil menatap Pak Fajar. "Karena apapun yang mengganggu istri Bapak baru akan aktif sepenuhnya di waktu peralihan itu. Kita harus melihat wajah aslinya." Waktu maghrib pun tiba. Langit jingga kemerahan di luar rumah cepat sekali memudar, berganti kelam yang turun perlahan. Di ruang tamu utama, lampu-lampu tembok berwarna kuning sudah dinyalakan, namun cahayanya seakan tak mampu menembus kegelapan yang merayap dari sudut-sudut ruangan. Ustadz Zain duduk tenang di kursi kayu, tangan kanannya menggenggam Al-Quran kecil yang sudah usang, sementara tangan kirinya perlahan memutar tasbih. Di sampingnya, Bung Malik duduk dengan mata terpejam, tenggelam dalam konsentrasi penuh. Sementara itu, Pak Fajar dan Arif duduk di sofa, nafas mereka tertahan, menunggu sesuatu yang tak seorang pun berani bayangkan. "Ayo,
"Kita mulai," ucap Ustadz Zain perlahan, bangkit dari duduknya. "Dari depan rumah dulu." Mereka pun berjalan. Ustadz Zain di depan dengan langkah pasti, diikuti Bung Malik, lalu Pak Fajar dan Arif yang seperti dua anak kecil ketakutan. Di teras rumah yang luas, yang biasanya menjadi tempat favorit keluarga menikmati sore, Ustadz Zain berhenti tepat di tengah. Ia memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca doa yang hampir tidak terdengar. Lalu matanya terbuka, menatap lurus ke arah 3 titik berbeda di rumah itu. "Ada 3 titik gelap," ujarnya. Suaranya datar, namun penuh keyakinan. "Pertama, di kamar utama, tempat istri Bapak terbaring. Itu titik di mana gejalanya muncul, tapi bukan sumbernya." Ia menunjuk ke arah jendela kamar di lantai 2. "Kedua, di ruang koleksi Bapak. Di sana ada sesuatu yang menjadi media atau pintunya." Jari telunjuknya bergeser ke arah sayap barat rumah. "Dan ketiga," ia berhenti, menunduk, menatap lantai papan beranda di bawah kakinya. "Di bawah tanah kita berdiri sekarang. Disitulah inti masalahnya tertanam." Di bawah tanah?" Pak Fajar hampir tercekik. "Iya, tapi mari kita masuk dulu, satu persatu." Begitu mereka melintasi pintu utama masuk ke ruang tengah, kejadian aneh langsung terjadi. Lampu gantung kristal di langit-langit tiba-tiba berkedip cepat, lalu padam, membuat ruangan yang luas itu gelap untuk sesaat, sebelum lampu-lampu tembok menyala redup sendiri. Suhu udara turun drastis, dari hangat menjadi dingin menusuk tulang. Arif menggigil, menahan desisan nafasnya. "Jangan panik," bisik Ustadz Zain tenang. "Mereka hanya menunjukkan kehadirannya." Tiba-tiba, dari ujung koridor panjang yang menuju ke dapur, sebuah bayangan muncul. Bentuknya tinggi, kurus, seperti bayangan manusia, tapi dengan bentuk yang tidak wajar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Ustadz Zain segera membacakan ayat kursi dengan suara lantang namun tetap terkendali. Sementara tangan kirinya membuat gerakan seperti menepis sesuatu di udara. "Lanjut, jangan menatapnya," perintahnya pada yang lain. Mereka terus berjalan, melewati koridor dengan bayangan itu masih berdiri di ujung, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Suasana makin mencekam saat mereka mulai menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Setiap anak tangga mengeluarkan bunyi krek, krek yang keras tidak wajar, seperti ada beban berat yang menekan. "Kita tidak sedang berurusan dengan makhluk biasa," bisik Ustadz Zain pada Bung Malik, tapi suaranya terdengar jelas oleh semua orang. "Ini sengaja dikirim dan dijaga. Ada niatan spesifik di sini, bukan sekedar gangguan acak." Sampai di depan kamar Bu Mawar, udara terasa beku. Ustadz Zain memberi isyarat pada Pak Fajar untuk membuka pintu. Dari dalam terdengar nafas tersengal-sengal Bu Mawar. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang muncul membuat Pak Fajar hampir berteriak. Bu Mawar terbaring di tempat tidur, tapi wajahnya memutar ke arah pintu dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Matanya terbuka lebar, seluruh bagian matanya hitam, tanpa warna putih sama sekali. Dan dari mulutnya yang terbuka, keluar suara, bukan suara Bu Mawar, suara serak, kasar, seperti gesekan logam. "Pergi, ini bukan urusan kalian." Desisnya panjang, penuh ancaman. Ustadz Zain tidak bergeming. Ia melangkah masuk, berhenti sekitar 2 meter dari tempat tidur. "Siapa kamu dan apa maumu di sini?" tanyanya, suaranya tegas. "Rumah ini sudah ada yang menempati," jawab suara itu melalui mulut Bu Mawar. Lehernya bergerak-gerak aneh. "Kalian mengganggu. Kami di sini untuk mengembalikan keseimbangan," balas Ustadz Zain,
Tangannya mulai mengangkat Al-Quran kecil itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu bacaan Al-Fatihah dimulai, seluruh ruangan gemetar. Bukan gempa, tapi getaran halus yang terasa di setiap sudut. Bu Mawar atau sesuatu di dalamnya mulai menggeliat kesakitan, tangan mencengkram spray dengan kuat. Ustadz Zain terus membacakan, suaranya semakin kencang. Dan tiba-tiba, dari luar rumah, dari segala penjuru, semua jendela bergetar keras. Kaca-kacanya berdentang-denting seperti hendak pecah. Lampu di seluruh rumah kembali berkedip-kedip liar. Suara angin menderu-deru yang tidak wajar untuk malam yang awalnya tenang. Bung Malik segera maju, berdiri di samping Ustadz Zain, ikut membacakan ayat-ayat perlindungan. Di tengah kekacauan energi yang terlihat dan terdengar itu, Ustadz Zain menoleh ke Pak Fajar. Matanya menyala dengan keyakinan tak tergoyahkan. Ini baru permulaan, Pak Fajar. Kita harus temukan sumbernya. Kalau tidak, bukan hanya istri Bapak yang akan terancam, tapi seluruh keseimbangan rumah ini. Setelah kejadian mencekam di kamar Bu Mawar itu, suasana di rumah Pak Fajar terasa seperti baru saja dilewati badai. Angin yang tadi menderu-deru sudah berhenti. Getaran di jendela-jendela pun mereda. Tapi ketegangan di udara masih terasa pekat, seperti udara tajam sehabis petir. Bu Mawar akhirnya tertidur lelap. Wajahnya yang tadi menyeramkan perlahan kembali menjadi wajah istri yang dikenali Pak Fajar, meski masih pucat dan berkeringat dingin. Di ruang tengah bawah, Ustadz Zain duduk menghadap Bung Malik. Kedua tangannya menangkup di atas meja. Wajahnya tampak serius tapi tidak khawatir. Itu tadi hanyalah penjaga pintu, Malik. Ujarnya perlahan. Suaranya tenang namun penuh makna. Bukan inti masalahnya. Dia hanya mencoba mengusir kita sebelum kita menemukan sumbernya. Bung Malik mengangguk pelan. Tangannya mengusap jenggotnya yang pendek. Energinya terpusat, Guru. Bukan energi liar yang berkeliaran. Ada benda yang menjadi pengikatnya. Pak Fajar yang duduk di samping, matanya masih merah, mencoba mencerna setiap kata. Benda? Maksudnya salah satu koleksi saya? Sangat mungkin, Pak Fajar. Gangguan seperti ini yang tersusun rapi, punya pola waktu dan menyerang orang tertentu, biasanya terikat pada sebuah benda di lokasi kejadian. Benda itu berfungsi seperti pintu gerbang atau penarik energi-energi negatif lainnya. Ustadz Zain mengangguk lalu berdiri. Kita harus periksa ruang koleksi Bapak. Malam ini juga, sebelum penjaga tadi kembali dengan kekuatan yang mungkin lebih besar. Ruang koleksi Pak Fajar terletak di bagian barat rumah. Sebuah ruangan panjang dengan rak-rak kayu dari lantai ke langit-langit dan beberapa lemari kaca besar. Begitu pintu kayu tebalnya dibuka, aroma campuran kayu tua, minyak, dan sesuatu yang mirip kemenyan langsung menyergap. Lampu tembok kuning dinyalakan, menerangi ribuan benda yang tertata rapi. Puluhan keris dan tombak tua tersusun dalam rak khusus. Patung-patung kayu dan batu dari berbagai era. Naskah-naskah lontar dalam kotak kaca. Guci-guci keramik sampai barang-barang sehari-hari zaman kolonial, seperti lampu minyak, mesin ketik tua, bahkan sepeda ontel. Bapak benar-benar kolektor sejati. Gumam Ustadz Zain, matanya menyapu ruangan dengan penuh perhatian, bukan pada keindahan benda-benda itu, tapi pada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata. Bung Malik langsung masuk, tangannya terentang perlahan, telapaknya menghadap ke rak-rak seolah meraba udara. Ia berjalan sangat pelan, nafasnya teratur, matanya setengah terpejam. Banyak sejarah di sini, bisiknya. Banyak kenangan yang melekat, kebahagiaan, kesedihan, bahkan amarah. Ia berhenti di depan sebuah rak berisi senjata tradisional. Jari telunjuknya bergerak pelan di atas bilah-bilah keris yang berpamor, lalu tiba-tiba berhenti. Di sini, ucapnya,
suaranya jadi bergetar halus. Yang ditunjuk adalah sebuah keris lurus dengan gagang berbentuk kepala ular. Matanya dari batu merah kecil yang seolah masih menyala dalam cahaya redup. Bilahnya berwarna kehitaman, pamornya seperti aliran air yang membeku. Keris ini ada energi perlawanan yang kuat, ada darah yang pernah disentuhnya. Bukan darah musuh, tapi Bung Malik terhenti menarik nafas dalam. Darah pemiliknya sendiri. Ada pengkhianatan di sini. Pak Fajar terkesiap. Itu keris peninggalan buyut saya dari jalur ibu. Kata keluarga, beliau adalah pejuang yang tewas dalam sebuah penyergapan. Tapi bukan di medan perang. Setelah Ustadz Zain yang sudah mendekat, matanya menatap keris itu tajam. Dia dikhianati, dan keris ini menyimpan luka pengkhianatan itu. Ini salah satu titik energi negatif. Tapi, ia memutar kepala, menatap ke sudut ruangan yang paling gelap, bukan sumber utama yang kita cari. Bung Malik mengangguk pelan. Tangannya gemetar tipis saat ditarik menjauh dari keris itu. Betul, Guru. Ada yang lebih kuat. Langkahnya melambat ketika ia berjalan ke sudut ruangan, mendekati sebuah peti kayu ukir berukuran sedang yang terletak di bawah jendela. Suaranya turun, hampir seperti bisikan. Dan ini jauh lebih tua. Peti itu terbuat dari kayu jati, dengan ukiran pola tanaman yang saling melingkar yang halus, meski sebagian sudah terkikis dimakan usia. Pak Fajar mendekat, raut wajahnya tampak bingung. Itu saya dapat dari pasar antik di Payakumbuh 5 tahun lalu. Katanya bekas milik keluarga bangsawan di sana. Isinya cuma mainan anak-anak zaman dulu. Boleh dibuka? Tanya Bung Malik. Silakan. Dengan hati-hati, Bung Malik membuka kunci peti yang sudah berkarat, lalu mengangkat tutupnya. Di dalam, di atas lapisan kain yang sudah kusam, tertata beberapa mainan kuno. Boneka kayu dengan pakaian tradisional, beberapa kelereng, sebuah yoyo kayu, dan di tengah-tengah, terbungkus kain mori putih yang sudah menguning, sebuah gasing besi. Gasing itu tidak besar, hanya sekepalan tangan orang dewasa, terbuat dari besi tua yang kini berkarat di beberapa bagian. Pola hiasannya sederhana, berupa garis-garis spiral. Namun saat Bung Malik mengulurkan tangan ke arahnya, bahkan sebelum menyentuhnya, seluruh lengannya langsung gemetar. Ini dia, desisnya. Wajahnya tiba-tiba pucat. Ustadz Zain segera mendekat, menatap gasing itu. Ia tidak menyentuh, hanya mengamati. Ini bukan sekedar mainan, gumamnya. Suaranya penuh hormat dan empati. Ini media, tempat di mana sebuah memori dan sebuah emosi terikat sangat kuat. Pak Fajar tampak bingung. Tapi itu cuma gasing, Ustadz. Saya pernah memutarnya sekali. Putarannya pendek, tidak seimbang. Ini bukan soal fungsinya sebagai mainan, Pak Fajar, jawab Ustadz Zain lembut. Melainkan soal siapa yang pernah memilikinya dan apa yang terjadi padanya. Ia menoleh ke arah Bung Malik. Kau bisa merasakan lebih jauh? Bung Malik mengangguk perlahan. Tangannya kini benar-benar menyentuh gasing itu. Begitu jarinya menyentuh besi yang dingin, tubuhnya menggigil. Matanya terpejam rapat. Perempuan, muda, sangat cantik. Pakaian zaman dulu. Dia menangis, memegang gasing ini. Ada rasa ketidakadilan yang sangat besar. Amarah yang tertahan, dan rasa sakit. Di sini, tangannya bergerak ke perutnya sendiri. Ustadz Zain menghela nafas panjang. Kita perlu tahu cerita lengkapnya, tapi tidak sekarang. Malam sudah larut, dan energi kita sudah banyak terkuras. Ia menutup kembali peti itu dengan hati-hati. Kita akan lakukan tirakat dan meditasi besok pagi, setelah subuh. Dengan pikiran dan hati yang lebih jernih, kita akan coba berkomunikasi dengan memori yang terikat di sini. Malam itu,
Setelah semua bersiap untuk istirahat, Bung Malik tidak langsung tidur. Ia duduk di kamar tamu, bermeditasi dengan gasing besi yang sekarang diletakkan di hadapannya, di atas sehelai kain putih. Ustadz Zain duduk di sampingnya, membacakan ayat-ayat suci dengan pelan. Perlahan, dalam keheningan yang hampir sempurna itu, penglihatan mulai datang. Bukan mimpi, tapi seperti fragmen-fragmen film pendek yang masuk ke benak Bung Malik. Seorang perempuan muda berkebaya sederhana dengan sanggul rapi, duduk di beranda rumah kayu. Tangannya menggenggam gasing besi itu, sementara matanya kosong menatap jauh ke depan. Tiba-tiba, terdengar teriakan, suara lelaki yang dipenuhi amarah. Benda-benda pecah berserakan. Perempuan itu berlari, namun tersandung. Tangannya masih menggenggam erat gasing tersebut. Lalu semuanya gelap, dan suara itu kembali terdengar. Bisikan pelan penuh kepedihan. Aku hanya ingin keadilan. Mengapa aku yang disalahkan? Bung Malik membuka mata. Nafasnya terengah. Dia korban ketidakadilan guru, dan rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Dia terjebak antara amarah dan kekecewaan yang terlalu besar. Ustadz Zain mengangguk pelan. Tangannya menepuk pundak Bung Malik. Besok, kita akan coba memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk berdamai. Dan kita juga akan cari tahu bagaimana cerita perempuan malang ini bisa terhubung dengan gangguan yang menimpa keluarga Pak Fajar. Karena pasti ada benang marahnya, dan benang itulah yang mungkin dijadikan pintu oleh orang yang berniat jahat. Di luar, langit malam tampak gelap tanpa bintang, dan di rumah tua itu, sebuah rahasia dari masa lalu perlahan mulai membuka diri. Subuh itu, kabut turun begitu pekat, hingga pagar rumah Pak Fajar yang berjarak sekitar 10 meter dari teras nyaris tak terlihat. Udara terasa basah dan dingin, dibungkus kesunyian yang berbeda dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menegangkan. Seolah alam sedang menahan nafas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Di ruang tengah, Ustadz Zain sudah duduk bersila menghadap kiblat. Suaranya lirih melantunkan ayat-ayat suci dengan irama yang dalam dan menenteramkan. Bung Malik duduk di sampingnya, mata terpejam, kedua telapak tangan terbuka di atas paha. Sejak setengah jam yang lalu, mereka telah berada dalam kondisi meditasi, berusaha menyelami lebih dalam kisah di balik gasing besi yang kini terbungkus kain putih dan terletak di antara mereka. Pak Fajar dan Arif duduk agak jauh, di dekat pintu, dengan hati berdebar-debar mengamati. Wajah Pak Fajar tampak lebih kuyu dari kemarin. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia hampir tak tidur semalaman. Tiba-tiba, Ustadz Zain membuka mata. Nafasnya dikeluarkan perlahan. Sudah jelas sekarang, ucapnya. Suaranya terdengar berat, namun penuh kepastian. Bung Malik pun membuka mata, mengangguk pelan seolah mengkonfirmasi sesuatu. Dia terjebak karena janji yang tidak ditepati, dan karena tidak ada yang pernah mendoakannya dengan tulus. Roh yang terikat pada benda ini. Ustadz Zain menatap Pak Fajar, menjelaskan dengan sabar, penuh amarah dan luka. Tapi percayalah, dia bukan pelaku yang menyakiti istri Bapak. Dia hanya dimanfaatkan. Seperti seorang tawanan yang dipaksa membuka pintu bagi penjahat yang sebenarnya. Dimanfaatkan? Bagaimana maksudnya? Tanya Pak Fajar, suaranya bergetar. Energi kesedihan dan kemarahan yang terperangkap dalam gasing ini, sela Bung Malik, menciptakan celah di alam gaib sekitar rumah ini. Celah itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh seseorang dengan menanam sesuatu yang akan menarik dan memperkuat energi negatif itu langsung ke istri Bapak. Ustadz Zain mengangguk, berdiri perlahan. Sumber masalah sebenarnya ada di bawah tanah rumah ini, tertanam secara sengaja. Dan untuk menemukannya, kita harus mencari titik di mana energi penghubung itu paling kuat. Mereka berjalan menuju halaman belakang rumah ketika fajar mulai menyingsing, perlahan mengurai kabut yang menggantung rendah.
Ustadz Zain melangkah dengan tenang. Telapak kakinya seolah merasakan setiap inci tanah yang dipijak. Bung Malik berjalan di sampingnya. Kedua tangannya sedikit terentang, seperti sedang menangkap getaran halus di udara. "Di sini," ucap Bung Malik tiba-tiba, berhenti di bawah sebuah pohon kenari tua yang daunnya lebat sekali. Tepat di akar-akar ini, ada sesuatu, terhubung seperti kabel tak terlihat ke kamar atas, ke kamar Ibu Mawar. Pak Fajar memandang pohon itu, matanya terbelalak. Pohon kenari ini, kata almarhum ayah, sudah ada sejak rumah ini dibangun kakek buyut saya. Bahkan konon, dulunya ada sumur tua di sini yang kemudian ditimbun. "Bukan sumur," bisik Ustadz Zain yang tiba-tiba berlutut menempelkan telapak tangan ke tanah. "Tapi memang ada lubang penguburan sesuatu." Ia menoleh ke Arif. "Coba ambil cangkul, kita harus gali." Arif berlari ke gudang, kembali dengan 2 buah cangkul dan sekop. Dengan hati-hati, dibantu Bung Malik, mereka mulai menggali di bawah pohon kenari itu. Tanahnya lunak, agak lembab, dan berbau aneh. Bau tanah basah yang dicampur sesuatu yang busuk. Setelah menggali sedalam lutut, cangkul Arif membentur sesuatu yang keras. "Ada sesuatu, Bang," serunya gugup. "Pelankan, hati-hati." Bung Malik turun ke lubang, menggunakan tangan dan skop kecil untuk membersihkan tanah di sekitar benda itu. Lama-kelamaan, terlihat sebuah bungkusan dari kain lurik coklat yang sudah lapuk, diikat dengan tali yang hampir putus. Dengan sangat hati-hati, bungkusan itu diangkat ke atas. Beratnya tidak seberapa, mungkin cuma 1/4 kilo. Ustadz Zain menggelar selembar kain putih di atas tanah, dan bungkusan itu diletakkan di atasnya. "Siap-siap, apapun yang ada di dalam, jangan disentuh langsung," pesan Ustadz Zain sebelum perlahan membuka ikatan tali ijuk yang hampir putus itu. Kain lurik terbuka, dan isinya membuat Pak Fajar hampir pingsan. Di tengah-tengah bungkusan, terbaring sebuah boneka jerami kecil, sederhana, dengan baju kain mori. Di kepalanya tertancap seikat rambut hitam panjang yang pasti milik Bu Mawar. Di dada boneka itu, menusuk tepat di area jantung, 2 buah paku besi berkarat. Lalu ada foto Bu Mawar yang sudah kusam dan basah oleh tanah. Wajahnya dicorat-corat dengan tinta merah. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, sebuah kertas kecil bertuliskan mantra dalam aksara yang tidak dikenali, dibungkus plastik tipis bersama sejumput tanah dan potongan kuku. Ini, Pak Fajar gagap, wajahnya pucat pasi. "Guna-guna," geram Bung Malik, matanya menyala. Tapi kenapa efeknya begitu kuat sampai bisa menggerakkan energi sebesar itu? Biasanya benda seperti ini cuma bikin sakit biasa. Ustadz Zain tidak langsung menjawab. Ia menatap bungkusan itu lama, lalu menoleh ke gasing besi yang dibawa Arif dalam kain. Lalu, matanya tertuju pada pohon kenari tua itu, seolah merangkai semua kejadian yang ada. Karena si pelaku, ucapnya pelan, tapi setiap kata terasa berat. Tidak hanya menanam benda santet, tapi dia dengan sengaja menggandeng energi lain yang sudah ada di sini. Energi roh perempuan malang di gasing ini untuk memperkuat serangannya. "Jadi, semacam sumber tenaga tambahan?" tanya Arif polos. "Lebih dari itu," Bung Malik menggeleng. Dia menjadikan penderitaan orang lain sebagai penguat penderitaan orang yang baru. Itu keji. Ustadz Zain berdiri, wajahnya tampak tegas. "Kita harus lakukan pelepasan 2 tahap. Pertama, bebaskan roh perempuan ini dari ikatannya. Kedua, hancurkan perantara santet ini dan putuskan koneksinya dengan Ibu Mawar." Tahap pertama dilakukan di sisi lain halaman, di tempat yang terkena matahari pagi. Gasing besi itu diletakkan di atas tanah bersih. Ustadz Zain dan Bung Malik duduk mengapitnya, mulai membacakan rangkaian doa
ayat-ayat untuk kemudahan dan kalimat-kalimat penyelamatan untuk arwah yang terjebak. "Wahai jiwa yang terikat di sini," ucap Ustadz Zain dengan suara lembut tapi terdengar jelas. "Kami datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang ingin membantumu menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Lepaskanlah amarahmu, karena yang menzalimimu di dunia sudah lama pergi. Dan kini ada yang ingin menzalimi orang lain dengan memanfaatkan lukamu." Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus, membelai daun-daun pohon kenari. Dan bagi yang sensitif seperti Bung Malik, ia seolah mendengar suara tangisan perempuan perlahan meredah, berubah jadi isakan lega. Setelah sekitar setengah jam, Ustadz Zain mengangguk pada Bung Malik. "Dia sudah siap. Ayo kita lanjut." Tahap kedua dilakukan di depan bungkusan santet. Mereka menyiapkan sebuah wajan besi tua. Semua benda dalam bungkusan itu, boneka jerami, rambut, paku, foto, kertas mantra, diletakkan di atasnya. "Saatnya memutuskan tali gaib ini," ucap Ustadz Zain, lalu dengan suara lantang mulai membacakan ayat-ayat perlindungan dan pembakaran energi negatif. Bung Malik ikut mengaminkan, sementara Pak Fajar dan Arif diminta ikut membaca syalawat. Korek api dinyalakan. Dengan niat membakar semua ikatan jahat, Arif menjulurkan api ke dalam wajan. Begitu api menyentuh isi dalam bungkusan, bunyi mendesis keras terdengar, bukan seperti api membakar benda biasa. Api yang seharusnya kecil, tiba-tiba membesar, menjilat tinggi ke udara dengan warna agak kebiruan. Dan dari dalam rumah, terdengar jeritan panjang, melengking, penuh kemarahan dan rasa sakit yang mencekam. Tapi suara itu bukan suara Bu Mawar. Ini suara lain, lebih dalam, lebih garang. Suara yang kemarin mengucapkan pergi dari mulut Bu Mawar. "Itu dia," seru Bung Malik bangkit berdiri. Penjaga pintu kehilangan sumber dayanya. Jeritan itu bergema di seluruh rumah, seolah datang dari setiap sudut sekaligus. Jendela-jendela bergetar lagi, tapi kali ini lebih lemah. Lalu satu persatu, rasa berat di udara mulai mencair. Cahaya matahari pagi yang tadi seperti terhalang, kini menyelinap masuk ke halaman, menghangatkan. Di wajan, api sudah kembali normal, membakar habis semua benda sampai jadi abu. Ustadz Zain mengangkat tangan, menutup ritual dengan doa penutup. Wajahnya tampak lega, tapi matanya masih waspada. "Satu tahap selesai," ucapnya menatap abu di wajan. "Tapi kita belum selesai sepenuhnya. Kita masih harus tahu siapa yang menanam ini, dan yang lebih penting, memastikan dia tidak bisa mencoba lagi." Dari jendela lantai 2, terdengar suara lemah. "Fajar." Suara Bu Mawar, lemah, tapi jelas sudah kembali menjadi suaranya sendiri. Pak Fajar berbalik, air matanya tumpah. Lalu ia berlari masuk rumah, menaiki tangga dengan langkah tergopoh-gopoh. Sedangkan di halaman, Bung Malik dan Ustadz Zain saling pandang. "Roh perempuan itu?" tanya Bung Malik. "Dia sudah bebas," jawab Ustadz Zain sambil tersenyum kecil. Dia akhirnya mengerti bahwa memaafkan adalah kunci untuk bisa melanjutkan perjalanan. Tapi keduanya tahu, cerita malam ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Siapa di balik semua ini? Esok harinya, matahari pagi menyinari rumah itu dengan rasa yang berbeda. Cahayanya terasa lebih hangat, lebih bersahabat, menembus jendela-jendela rumah tua Pak Fajar yang selama sepekan terakhir serasa menjadi kerangkeng dingin. Dari kamar di lantai 2, terdengar kembali suara lembut percakapan yang sudah lama tak terdengar. Suara Bu Mawar yang kini mulai bisa berbicara dengan jelas.
Pak Fajar turun ke ruang tengah dengan langkah lebih ringan, tapi wajahnya masih menyimpan kerutan kekhawatiran. Di ruang tengah, Ustadz Zain dan Bung Malik sudah duduk di meja makan, sedang meminum teh hangat yang dibuat Arif. Tapi yang menarik perhatian, keduanya tidak terlihat lega atau riang. Justru sebaliknya, wajah mereka masih diliputi keseriusan yang mendalam. "Mawar sudah bisa duduk," ujar Pak Fajar dengan suara yang bercampur antara gembira dan was-was. "Demamnya sudah turun, tadi sempat makan sedikit bubur, tapi matanya masih sayu." Bung Malik mengangguk pelan, tapi tidak tersenyum. "Itu wajar, Pak. Energi negatif yang begitu kuat menggerogoti seseorang pasti meninggalkan bekas. Butuh waktu untuk pulih sempurnanya." Ustadz Zain meneguk tehnya, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Tapi masih ada yang mengganjal di sini," ucapnya perlahan. Pak Fajar tertegun. "Maksud Ustadz, bukannya sudah selesai? Santetnya sudah dibakar, roh perempuan itu sudah dibebaskan?" "Ya, itu sudah," jawab Ustadz Zain menoleh padanya. "Tapi ada satu lagi yang paling licik. Dia tidak ikut terbakar, karena dia bukan benda, bukan pula roh terikat." Bung Malik menempatkan cangkirnya dengan pelan. "Penjaga pintu yang kemarin berteriak itu, dia hanya tentara bayaran. Tapi yang menyuruhnya, yang punya niat jahat awal, dia masih bebas berkeliaran. Dan dia bersembunyi dengan sangat baik di balik penderitaan roh perempuan tadi. Seolah-olah semua ini murni ulah roh penasaran." "Jadi, ada orang yang sengaja melakukan ini?" tanya Pak Fajar. Suaranya mulai gemetar lagi. "Harus ada," tegas Ustadz Zain. "Santet tidak mungkin menanam sendiri. Dan yang lebih penting, seseorang harus tahu tentang cerita roh perempuan di gasing itu untuk bisa memanfaatkannya. Seseorang yang punya akses ke sejarah rumah ini." Mereka pun memutuskan untuk melakukan meditasi mendalam sekali lagi. Kali ini, di ruang tengah dengan semua tirai dibuka, membiarkan cahaya matahari pagi membanjiri ruangan. Ustadz Zain, Bung Malik, dan bahkan Pak Fajar ikut duduk bersila membentuk lingkaran. Di tengah mereka, diletakkan abu dari pembakaran santet kemarin sebagai penuntun energi. Meditasi kali ini lebih lama. Sekitar 1 jam penuh mereka duduk dalam keheningan, hanya napas teratur dan bacaan lirih yang sesekali terdengar. Pak Fajar, meski tidak terbiasa, berusaha mengosongkan pikirannya. Dan anehnya, di tengah konsentrasi itu, bayangan-bayangan mulai muncul. Bukan penglihatan jelas, tapi lebih seperti potongan memori yang terpancar dari energi yang masih tersisa. Sebuah ruangan gedung tua, suara tawa sekelompok pria, lalu suara bentakan. "Kau mengkhianatiku, Pak Fajar." Wajah yang tidak asing. Pak Fajar membuka mata tiba-tiba. Napasnya tersengal-sengal. "Itu tidak mungkin." Ustadz Zain dan Bung Malik juga sudah membuka mata. "Kau kenal wajah itu?" tanya Bung Malik. Reno Wijaya," gumam Pak Fajar. Wajahnya pucat. "Teman sekaligus rekan bisnis dulu. Kami pernah bersama-sama di bisnis barang antik. Tapi setahun lalu kami berseteru dalam sebuah lelang. Sebuah lukisan langka. Aku menang lelang. Dia merasa aku sengaja menaikkan harga untuk menjatuhkannya. Tapi bagaimana dia tahu tentang gasing itu? Aku tidak pernah menceritakan detail koleksi itu padanya." "Tidak perlu diceritakan, Pak," ucap Ustadz Zain dengan nada sedih. "Orang dengan niat jahat dan sedikit pengetahuan spiritual bisa membaca energi sebuah rumah. Dan jika dia sudah pernah berkunjung ke sini, dia bisa merasakan ada celah yang bisa dieksploitasi. Dendamnya memicu niat jahat dan dia menemukan pembuka pintu yang sudah ada. Roh perempuan di gasing besi itu." Arif yang dari tadi mendengarkan di pintu, tiba-tiba melangkah pelan ke depan. "Bang, tentang itu, sekitar 3 bulan lalu waktu Bang Fajar ke Jakarta, si Reno memang datang ke sini. Katanya mau lihat koleksi terbaru. Dan waktu itu saya lihat dia lama sekali di ruang koleksi, terutama di dekat peti kuang itu." Segalanya mulai menjadi jelas, tapi sekarang muncul dilema besar. Apa yang harus kita lakukan, Pak Fajar?
Suaranya campur antara marah dan sedih. Lapor polisi, tapi tidak ada bukti kekerasan fisik. Santet kan tidak diakui hukum. Ustadz Zain berdiri, berjalan ke jendela. Menghadapi dengan cara hukum atau kekerasan fisik hanya akan memutar roda kekerasan. Tapi kita bisa mencoba pendekatan lain, pendekatan spiritual dan manusiawi. Maksudnya, tanya Bung Malik, kita temui dia bukan untuk menuduh, bukan untuk mengancam, tapi untuk mencari jalan tengah, untuk menyadarkannya. Karena orang yang berniat jahat seperti ini, biasanya hidupnya juga tidak tenang, dan energi negatif yang dia kirim pasti juga meracuni hidupnya sendiri. Pertemuan itu diatur di sebuah warung kopi tenang di pusat kota. Reno datang dengan wajah masam, tubuh tegap dengan kemeja lengan panjang rapi, tapi matanya merah dengan lingkaran hitam yang dalam. Dia duduk di hadapan Ustadz Zain dan Bung Malik, sementara Pak Fajar menunggu di mobil atas permintaan Ustadz Zain. "Apa maumu?" sergah Reno langsung, tanpa basa-basi. "Kami hanya ingin bicara, Pak Reno," ucap Ustadz Zain dengan suara tenang. "Tentang apa? Kalau soal utang piutang tahun lalu, itu sudah selesai. Bukan soal utang," selabung Malik lembut, "tapi soal beban yang lebih berat yang sedang Bapak pikul." Reno terdiam sejenak, matanya berkedip cepat. "Aku tidak punya beban apa-apa. Ketidaktenangan, sulit tidur, mimpi buruk berulang," ucap Ustadz Zain perlahan, "dan perasaan tidak puas yang terus menggerogoti. Seperti ada yang ingin diselesaikan, tapi caranya salah." Reno menatap mereka tajam, nafasnya mulai tidak teratur. "Kalian orang pintar atau apa?" "Kami hanya orang yang bisa membaca apa yang tidak bisa dibaca orang lain," jawab Bung Malik. "Dan kami ingin membantu sebelum semuanya terlambat." "Apa maksudmu terlambat?" Suara Reno mulai bergetar. "Energi yang Bapak kirim ke rumah Pak Fajar," ucap Ustadz Zain, menatapnya langsung ke mata. "Tidak hanya menyakiti keluarganya, tapi juga membuka pintu di kehidupan Bapak sendiri. Karma itu bukan mitos, Pak Reno. Apa yang kita tebar, itu yang kita tuai. Dan saya bisa lihat, ada sesuatu yang mulai tumbuh di kehidupan Bapak. Sesuatu yang gelap." Reno terdiam, tangannya gemetar saat mengambil gelas air. Lalu tiba-tiba, air matanya menetes. Awalnya 1-2 butir, lalu menjadi isakan yang tidak bisa dibendung. Pria tegap itu terkulai di kursinya, menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku tidak tahu itu akan separah ini," ucapannya pelan. "Awalnya cuma ingin dia merasakan sedikit ketidakberuntungan, tapi kemudian semuanya jadi di luar kendali. Istriku sendiri sekarang sakit-sakitan. Anakku yang kecil sering terbangun tengah malam menjerit, ketakutan." Ustadz Zain mengulurkan tangan, meletakkannya di pundak Reno. Sudah. Mengakui adalah langkah pertama untuk berhenti. Sekarang apa Bapak mau membersihkan semua ini?" Reno mengangguk lemas. Apa yang harus aku lakukan?" "Pertama, akui secara tulus di dalam hati bahwa apa yang Bapak lakukan adalah salah. Kedua, minta maaf pada yang di sana, baik pada roh yang Bapak manfaatkan maupun pada keluarga yang Bapak sakiti. Dan ketiga, ikut dalam ritual pembersihan terakhir untuk memutus semua ikatan negatif yang sudah terlanjur terbentuk." Reno mengangguk lagi, air matanya terus mengalir. Aku minta maaf, sungguh." Ritual terakhir dilakukan di rumah Pak Fajar pada petang hari. Kali ini, Reno ikut hadir, wajahnya masih merah dan bengkak karena tangis. Namun sorot matanya tampak lebih jernih. Pertemuan antara dia dan Pak Fajar sempat terasa canggung, tetapi ketika Reno akhirnya bersujud dengan tulus, memohon maaf atas semua yang telah terjadi, hati Pak Fajar yang sejak kawal memang lembut pun
luluh juga. Ritual dimulai dengan membersihkan seluruh rumah dari benda-benda bernuansa magis. Semua keris, tombak, patung dengan energi tak jelas asal-usulnya, bahkan perhiasan tua yang diduga berpenghuni dikumpulkan di tengah halaman. Tidak untuk dibakar, melainkan untuk dinetralkan dengan doa dan niat baik sebelum nantinya disumbangkan ke museum atau lembaga yang tepat. Rumah ini harus kembali menjadi tempat tinggal, bukan museum, ucap Ustadz Zain sambil memimpin doa. Karena energi terbaik untuk sebuah rumah adalah energi keluarga, bukan energi sejarah orang lain yang belum tentu bahagia. Setelah semua benda dikeluarkan, mereka melakukan pembersihan spiritual menyeluruh, dari fondasi hingga atap. Setiap ruangan didoakan, setiap sudut dibersihkan dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pohon kenari tua di bagian belakang rumah pun didoakan agar energinya pulih, kembali menjadi pelindung rumah, bukan tempat bersembunyi bagi hal-hal gelap. Sebelum Ustadz Zain dan Bung Malik berpamitan, di teras rumah yang kini terasa lebih lapang dan terang, Ustadz Zain menepuk pundak Pak Fajar dengan lembut. Ingat Pak Fajar, rumah ini bukan masalahnya. Niat baik dan keberanian Bapaklah yang menyelamatkan keluarga ini. Jagalah selalu niat baik itu. Jangan biarkan dendam atau ketakutan mengambil alih. Karena rumah hanyalah batu dan kayu. Yang membuatnya hidup adalah orang-orang di dalamnya. Pak Fajar memeluk Ustadz Zain erat-erat. Air matanya kembali jatuh. Terima kasih yang tak terhingga. Dan untuk Bapak, Ustadz Zain menoleh ke arah Reno yang berdiri agak jauh. Jalan baru sudah dimulai, jangan menoleh ke belakang lagi. Beberapa bulan kemudian, di rumah tua yang sama, namun dengan suasana yang sama sekali berbeda, tangisan bayi perempuan yang sehat menggema di setiap sudut. Mawar dengan tubuh yang telah pulih sepenuhnya, menggendong anak pertamanya dengan wajah bersinar bahagia. Pak Fajar duduk di sampingnya, memandangi dua perempuan dalam hidupnya dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Rumah itu masih berdiri kokoh, tetapi kini terasa hangat dan terang. Jendela-jendelanya sering terbuka, mengundang angin segar dan cahaya matahari masuk. Suara tawa dan obrolan perlahan menggantikan keheningan mencekam yang dulu pernah bersemayam di sana. Dan Pak Fajar pun memetik pelajaran berharga. Beberapa kenangan masa lalu, beberapa potongan sejarah, lebih baik dibiarkan beristirahat dengan damai, daripada dijadikan koleksi untuk dipamerkan. Karena tidak semua harta bernilai uang, dan tidak semua sejarah pantas diundang kembali ke dalam rumah. Di rak yang tersisa di ruang tengah, kini hanya ada foto-foto keluarga, buku-buku bacaan, dan beberapa kerajinan tangan sederhana. Di sudut ruangan, di atas sebuah meja kecil, tersimpan satu-satunya benda tua yang tetap dipertahankan, gasing besi itu. Namun kini, setelah melalui proses pembersihan dan doa, maknanya telah berubah. Ia menjadi pengingat, bukan tentang penderitaan, melainkan tentang pembebasan, tentang maaf, dan tentang keberanian untuk melepaskan. Dan di luar sana, bukit tinggi tetap diselimuti kabut pagi, bukit-bukit hijau dan sejarah yang panjang. Tetapi di satu rumah tua di antara semua itu, sebuah keluarga belajar bahwa rumah terkuat bukanlah yang diberdinding paling tebal, melainkan yang dihuni oleh hati yang paling lapang. Oke teman-teman, sekian kisah yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini. Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Lintas Arwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.